Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera atau disingkat dengan PDRIS didirikan pada tanggal 7 Juli 2020 yang lalu. Pada Sabtu lalu tanggal 31 Oktober 2020, Ketua Umum PDRIS Kamarudin Simanjuntak telah melantik Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PDRIS Provinsi Riau untuk periode 2020-2025 yang dilaksanakan di Hotel Furaya, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Pengurus pimpinan PDRIS DPW Provinsi Riau MP Pasaribu untuk periode tahun 2020-2025 resmi dilantik. MP Pasaribu diberikan kepercayaan untuk mengemban amanat sebagai Ketua DPW PDRIS Provinsi Riau selama 5 tahun ke depan. Partai PDRIS merupakan partai politik yang mengusung cita-cita luhur yang lahir di tengah-tengah pandemi COVID-19. Partai PDRIS yang diketuai oleh Kamarudin Simanjuntak lahir di saat intoleransi kebencian atas keberagaman suku, agama, ras, sara, dan budaya korupsi yang semakin lama semakin membesar. Partai PDRIS berjanji akan memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah rusak. Lambang Partai PDRIS menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia yang telah melalui rentang sejarah yang begitu panjang dan sudah mewujudkan suatu negara kebangsaan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kamarudin menyampaikan bahwa target PDRIS adalah untuk memenangkan pemilu di tahun 2025 dengan perolehan suara minimal 30%. Ia juga menyampaikan bahwa sebuah sistem yang telah rusak hanya bisa diperbaiki oleh orang-orang yang memiliki hati yang baik dan pemikiran yang benar. Salah satu kelebihan partai ini adalah PDRIS akan merekrut kader-kader yang baik yang nantinya akan didudukan di DPRD, kabupaten kota, provinsi, termasuk DPR RI Senayan, dan kepala-kepala daerah dari Sabang sampai Merauke. Target kita untuk memenangkan pemilu di 2024 dengan perolehan suara minimal 30%. Karena ini partai kita rancang, ini partai yang paling disukai oleh masyarakat. Untuk kader sendiri bagaimana? Untuk pengkaderan, pertama kita sudah sukses membentuk DPP, kemudian sudah memberikan mandat kepada 27 DPW atau provinsi, kemudian sudah ada yang beberapa yang sudah sukses juga membentuk sampai ke tingkat DPC, misalnya Sumatera Utara, walaupun baru kita lantik seminggu 2 minggu yang lalu, tapi dalam waktu 2 minggu dia sudah berhasil membentuk DPC di seluruh DPC. DPC itu untuk kabupaten kota, kalau DPW untuk provinsi. Untuk ke depan dalam sistem pemerintahan kita ini seperti yang dijelaskan bagaimana Pak? Untuk ke depan kita harus melakukan reformasi di pemerintahan eksekutif maupun legislatif. Misalnya untuk eksekutif ya, kita akan membentuk satu namanya Kementerian Motivator dan Pengembangan Diri, yaitu untuk memotivasi masyarakat Indonesia supaya ada rasa percaya diri untuk melakukan sesuatu, riset dan penelitian, termasuk untuk pengembangan dirinya, supaya semua orang punya kemampuan dan hidupnya bisa sejahtera. Kemudian untuk kader-kader, mereka akan kita bina, tidak lagi hanya mempercayakan kepada kemampuan materi, tetapi harus percaya bahwa dia siapapun dia, tanpa memandang suku, agama, dan kepercayaannya, dia boleh bergabung ke PDRIS dan dia berhak mencalonkan diri mau jadi apa saja. Syaratnya cuma satu. Yang pertama yang maksudnya dia punya hati yang baik. Yang kedua dia punya pikiran yang benar. Bahwa dia misalnya berpendidikan yang tinggi atau dia kaya raya itu bonus, bukan yang utama. Kenapa kita memerlukan kader-kader yang memiliki hati yang baik dan pikiran yang benar? Karena misi daripada Partai PDRIS adalah untuk memperbaiki bangsa dan negara yang sudah hancur lebur seperti ini yang sekarang ini. Nah, sehingga yang bisa memperbaiki bangsa yang rusak atau yang memperbaiki pemerintahan yang rusak adalah hanya orang yang memiliki hati yang baik dan pikiran yang benar. Bukan orang pintar, bukan pula orang kaya gitu loh. Bahwa
kaya dan pintar itu hanyalah tambahan saja bagi pederis. Kemudian syarat menjadi pederis, dia misalnya sudah memiliki hati dan pikiran yang baik dan pikiran yang benar itu, kemudian memberikan KTP, kemudian memberikan NPWP, kemudian memberikan daftar hidup atau CP, kemudian nanti kita kader dia menjadi politisi yang handal, ada pendidikan politik nanti macam di Amerika itu. Nah kemudian nanti setiap orang merekrut 100 orang. Merekrut 100 orang itu bukan hal yang sulit. Di handphone kita masing-masing itu sudah ada mungkin ribuan WhatsApp atau nomor-nomor orang, tinggal kita share misalnya apa yang sudah digodok oleh DPP, misalnya dalam bentuk majalah, dalam bentuk yang dibantu oleh rekan-rekan pers, misalnya membuat berita-berita online misalnya, tinggal di share, mereka share lagi. Jadi dari situ akan muncul pertanyaan-pertanyaan daripada calon konstituen. Nah itu saja dijelaskan sudah dapat lebih daripada 100 orang dan gitu. Oke. Sementara itu, Ketua DPW Pederis Provinsi Riau, MP Pasaribu, mengatakan bahwa seluruh masyarakat akan dirangkul, baik yang ada di kabupaten, kecamatan, dan desa agar bisa bersatu untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kecil dan mendapatkan penegakan hukum yang sama dan tidak tebang pilih. Memperjuangkan hak-hak rakyat yang kecil dan memperjuangkan penegakan hukum yang sama, yang supaya berlaku tidak pilih tebang. Itu sasaran pederis. Yang kedua, bagaimana supaya bisa mendapat lowongan pekerja kepada orang yang belum mendapatkan pekerjaan, supaya tercipta perusahaan-perusahaan yang basis yang benar, yang berkomitmen, yang tidak merugikan masyarakat, saling menguntungkan kepada kedua belah pihak, si pekerja maupun pengusaha. Dan tadi sesuai dengan anjuran Ketua Umum bahwa penindasan atau memperjuangkan pemberian rumah ibadah sangat sulit. Sekarang kita mendongkel bagaimana kemudahan itu dapat dialami semua elemen agama yang ada, dan tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan agama, harus satu, Bhinneka Tunggal Ika. Itulah harapan kita ke depan di Lancang Kuning Provinsi Riau.